Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat peternak ayam ras pedaging yang saya banggakan, perkenalkan, saya Baragua Sumira, ahli pertama pengawas mutu pakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis. Tentunya sobat peternak sudah mengetahui bahwa ada 3 komponen penting atau pilar utama dalam produksi peternakan. Apa sajakah itu? Ya, bibit, pakan, dan manajemen. Di mana pakan merupakan komponen penting yang porsinya mencapai 60-70% dari biaya produksi. Biasanya untuk menekan biaya produksi yang tinggi maka diupayakan mendapatkan pakan yang murah namun berkualitas. Tentunya dengan meningkatnya jumlah ternak maka akan meningkat pula kebutuhan pakannya, sehingga pakan menjadi sangat strategis dan pakan yang beredar di pasaran menjadi semakin bervariatif. Pertanyaannya, apakah pakan yang diberikan kepada ternak itu aman, sehat? Sudahkah sobat peternak mengetahui mengenai keamanan pakan? Mari kita simak bersama. Kabupaten Ciamis yang terdiri dari 27 kecamatan memiliki keberagaman, potensi kekayaan, dan keanekaragaman hayati. Salah satu di antaranya berupa sumber daya peternakan. Potensi daerah tersebut haruslah dikelola dengan arif dan bijaksana guna memberikan hasil yang optimal, tentunya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis. Pembangunan sektor peternakan lebih dititik beratkan pada usaha petani ternak yang berwawasan agribisnis dalam upaya peningkatan perekonomian dengan tetap memprioritaskan peningkatan produksi protein hewani asal ternak yang aman, sehat, utuh, dan halal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dalam angka tahun 2022, Kabupaten Ciamis merupakan salah satu sentra ayam ras pedaging. Populasi dan produksi daging ayam ras pedaging di Kabupaten Ciamis menempati urutan kedua tingkat Provinsi Jawa Barat sekaligus nasional, di mana populasi ayam ras pedaging dari tahun 2017 sampai 2020 terus meningkat hingga mencapai 105.705.477 ekor per tahun, dan untuk populasi daging ayam ras pedaging mencapai 126.694.164 kg per tahun. Keberhasilan sektor peternakan, salah satunya ayam ras pedaging di Kabupaten Ciamis, dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya bibit, pakan, kesehatan ternak, manajemen, dan sumber daya manusia. Pakan merupakan salah satu faktor utama dalam penentuan keberhasilan usaha peternakan karena berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas usaha tersebut. Penyediaan pakan yang cukup, baik secara kualitas dan kuantitas, harus dapat dipenuhi untuk mendapatkan performance ternak yang optimal. Pengawasan terhadap kualitas dan keamanan pakan mutlak dilakukan mulai dari tingkat produsen pakan, agen atau distributor, poultry shop, hingga di peternak. Hal ini disebabkan karena pakan sangat rawan terhadap kerusakan, pencemaran, dan pemalsuan. Oleh karena itu, perlu adanya suatu regulasi yang mengatur dan menjamin bahwa pakan yang beredar dan diberikan kepada ternak ayam ras pedaging adalah pakan bermutu dan terjamin keamanannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan peredaran pakan, bahwa semua pakan yang dibuat atau diproduksi untuk diedarkan, baik yang diperdagangkan maupun tidak, wajib memiliki nomor pendaftaran pakan serta sertifikat mutu dan keamanan pakan sesuai Standar Nasional Indonesia SNI atau persyaratan teknis minimal. Berikut alur pengambilan sampel untuk pengujian mutu dan keamanan pakan di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis.
Sobat peternak, makan yang baik dan kualitas tentunya harus memenuhi persyaratan mutu yang mencakup kualitas nutrisi, kualitas teknis, keamanan pakan, dan nilai bioekonomis penggunaan pakan tersebut. Nah, mengapa keamanan pakan itu penting dan harus diperhatikan? Jawabannya, karena keamanan pakan adalah bagian dari keamanan pangan, dan pakan merupakan salah satu rantai rawal dari keseluruhan mata rantai makanan. Pakan yang aman mengacu pada kesehatan ternak dan lingkungan, meminimumkan risiko kesehatan manusia ketika mengkonsumsi produk asal ternak tersebut. Beberapa isu berkaitan dengan pakan dan keamanan pakan yang dapat berpengaruh terhadap keamanan pakan diantaranya: pertama, pakan terkontaminasi mikotoksin. Kedua, pakan mengandung antibiotik dan bahan kimia berbahaya. Ketiga, pakan mengandung infectious agent. Keempat, pakan hasil rekayasa genetik. Berbicara mengenai keamanan pangan, tidak akan terlepas dari aspek keamanan pakan. Hal ini disebabkan keamanan pakan merupakan mata rantai penting dari keamanan pangan, khususnya pangan yang bersumber dari hewan seperti susu, telur, daging, dan ikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, Pasal 1 Ayat 9, bahwa keamanan pakan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pakan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan fisik yang dapat mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan/atau ikan. Salah satu permasalahan yang sangat penting mengenai keamanan pakan dan juga merupakan permasalahan nasional adalah pakan yang mengandung antibiotik imbuhan pakan, yaitu antibiotik growth promoter atau sering disebut dengan AGP. Sejatinya, antibiotik imbuhan pakan yang dicampur dalam pakan mempunyai tujuan untuk meningkatkan performa dan kesehatan ternak. Namun, residu antibiotik yang tertinggal dalam daging yang kemudian dikonsumsi oleh manusia justru menimbulkan masalah bagi kesehatan manusia. Pelarangan penggunaan AGP pada dasarnya adalah upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari konsumsi bahan pangan asal ternak yang mengandung residu dan berpotensi membahayakan kesehatan manusia, seperti karsinogenik, teratogenik, residu, dan terjadinya resistensi kuman patogen terhadap antibiotik. Adanya residu antibiotik dalam tubuh manusia dapat menyebabkan timbulnya kekebalan tubuh terhadap obat atau antibiotik tertentu. Apabila sisa residu antibiotik yang terdapat dalam daging ayam terkonsumsi oleh manusia, maka dapat dikatakan tubuh manusia secara terus-menerus terkena antibiotik yang tidak sesuai dengan dosis, sehingga mengakibatkan timbulnya resistensi antimikroba atau AMR. AMR adalah kemampuan mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan beberapa parasit untuk menghentikan kerja antimikroba agar tidak efektif melawan mikroba. Akibatnya, perawatan standar menjadi tidak efektif dan infeksi tetap ada serta dapat menular. Potensi penularan resistensi antibiotik dari ayam pedaging. Surat Edaran Dinas Peternakan dan Perikanan Nomor 520/18/1803/Disnakan.2 Tahun 2022 tentang pelarangan penggunaan pakan yang dicampur hormon dan/atau antibiotik imbuhan pakan tertentu. Jika tidak ada upaya pengendalian global, maka akan memberikan dampak bagi kesehatan manusia. Nah, apa sajakah dampak dari resistensi antimikroba bagi kesehatan kita? Menurut Food and Agriculture Organization of the United Nations atau FAO, di tahun 2050 diperkirakan AMR menjadi pembunuh nomor 1 di dunia dengan angka kematian mencapai 10 juta jiwa per tahun. Hal ini merupakan krisis kesehatan dunia, bahkan disebut sebagai silent pandemic. Biaya pengobatan akan semakin meningkat, sehingga menambah nilai kerugian ekonomi. Sobat peternak yang berbahagia,
Mudah-mudahan sobat peternak semua lebih mengetahui dan memahami pentingnya keamanan pakan yang diberikan kepada ternak. Selain itu, sobat peternak juga mengetahui dampak yang akan timbul apabila keamanan pakan ini tidak diperhatikan atau bahkan cenderung diabaikan. Berikanlah pakan yang aman dan sehat untuk ternak. Bijaklah dalam penggunaan antibiotik. Saya petugas pengawas mutu pakan dan kami bidang produksi prasarana dan sarana peternakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis. Ternak aman, sehatkan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.